saudara dari MRP, saudara-saudara wakil dari MRP, saya Alex Pui sebagai koordinator penolakan oknum yang ada dalam petisi yang Bapak dorong dapat itu. Ya, perkembangan yang terjadi di orang punya kantor ini cukup sulit, rumit. Oleh sebab itu, orang kaget beliau ini dimasukkan ke sini. Tom tidak pernah kenal orang ini. Kalaupun dia pernah ada di dinas ini, oke, kami terima. Tetapi tiba-tiba orang ini muncul ke dinas ini. Ya, ada sebagian orang yang kenal dia, tapi kami semua pegawai tidak kenal. Ada satu dua orang yang kenal. Sebab itu atas nama dinas saya memimpin teman-teman untuk kita menolak beliau masuk kemari. Ya, itu poin yang penting yang kami mau sampaikan untuk Bapak orang yang datang lihat orang ada duduk rame-rame. Jadi secara kami tidak kumpul-kumpul untuk membicarakan hal ini, tapi secara spontanitas kami tuangkan itu dalam menolak ini. Jadi pada hari yang beliau datang di sini, teman-teman datang sampaikan bahwa beliau sebagai pimpinan, ya mungkin secara ini saya ceritakan sedikit. Beliau dilantik pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sebagai sekretaris di dinas ini. Nah, hal ini terjadi pada tanggal 15 hari Jumat. 2 hari libur itu apakah efektif aktivitas di kantor itu berjalan? Hari Senin beliau datang di tanggal 18. Iya ya, 18 kemarin. Datang dengan SK pelaksana tugas kepala dinas. Dan mohon maaf, kita punya Bapak pejabat kepala dinas saat ini ada dan duduk bersama, tapi beliau sampaikan ini SK pelaksana tugas kepala dinas. Tapi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa beliau dilantik sebagai sekretaris, bukan sebagai pelaksana tugas kepala dinas. Tapi munculnya dengan SK pelaksana tugas kepala dinas. Ini kan ada permainan yang tidak benar di pemerintah provinsi Papua. Yaitu ya permainan tidak tahu, mungkin pejabat gubernur atau pejabat sekda. Ini masalah, dan ini kalau kami melapor hal ini ke polisi akan ditindaklanjuti untuk diperiksa kenapa bisa terjadi dua SK jabatan, sekretaris dan pelaksana tugas kepala dinas. Ya, itu yang mungkin kami sampaikan kepada tiga bapak yang saya hormati ini untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak orang. Bapak perlu dengar, perlu ketemu dengan sekda atau penjabat untuk tanya kenapa sampai bisa terjadi seperti begini. Ya, dan orang ini Pak Karsudi ini tidak sopan Bapak sekalian. Datang kemari setelah menunjukkan SK itu kepada teman-teman pejabat eselon 3 dan 4 yang ada di situ. Setelah itu beliau minta untuk spesimen diganti, spesimen kantor diganti ke atas nama beliau berdasarkan itu. Nah, itu kita secara logika kita bisa berpikir, dia datang kemarin untuk mencari uang di tempat kantor ini. Jadi hal yang harus dia lakukan, dia kenal dulu dengan dia punya staf yang ada di bawah. Setelah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru hal-hal itu dia lakukan. Itu internal orang di atas pejabat urusan. Tetapi pada saat hal itu dia datang kemarin langsung disuruh ke Kasubag Keuangan untuk segera merubah spesimen dari nama Bapak Niswenda ke nama beliau berdasarkan SK yang dia bawa pagi itu. Nah, itu kan ya secara bodoh-bodoh saya pikir ujung-ujungnya dia mau cari uang di sini. Nah, jadi seperti begitu yang beliau lakukan dan tidak sopan kepada kami semua yang ada di sini. Itu yang menjadi satu untuk orang secara langsung kami tolak dia. Dan saya ya satu sisi saya pegawai di sini, tapi juga orang kedua dari Rondowi Kabupaten Batu yang pembicara di seluruh kota Papua ini. Saya Alex Pui sebagai pucuk kampung Kai Batu. Dan ya saya coba buang sama Bapak
tempat ini saya palang atas nama kantor tapi juga atas nama adat karena belum diselesaikan secara pemerintah ke kami pihak adat. Tunggu gas tungguan untuk palang sudah. Ya seperti begitu. Kalau itu kita tambahan saja ya, kita jangan terlalu serius, nanti serius bisa. Baik, saya kira itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya kami punya orang di dinas cukup mampu Bapak. Pangkat memenuhi syarat untuk bisa duduki jabatan-jabatan ini. Kenapa orang luar yang nombak kemari untuk kasih datang kemari bikin rusak ketemu kantor? Ini motor penggerak di kantor sosial ini. Orang itu dia tahu PMKS permasalahan kejahatan sosial. Tidak tahu sama sekali baru datang kemari mau bikin rusak tempat kantor. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ke Bapak Dorang menjadi catatan untuk apabila Bapak Dorang ketemu dengan penjabat, Bapak Dorang sampaikan dan pertanyakan itu yang tadi saya sampaikan 2 hari Sabtu dan Minggu tong kerja kadang rubah SK itu 2 hari yang harus jadi pertanyaan dan itu bisa tong polisikan dorang karena tidak betul. Kalau dorang lantik hari Senin ya Selasa Rabu dong mungkin mau rubah dia SK terjadi masalah, tapi 2 hari libur ini kenapa SK bisa terjadi perubahan dari sekretaris dari pelaksanaan tugas kepala dinas. Saya kira seperti begitu teman-teman, ada tambahan silakan. Shalom, selamat siang, terima kasih. Saya kembalikan mic. Saya mau tanya, masih 2, sorry. Pak Karya di siapa namanya? Ini Pak itu ini dari mana ya? Kok tiba-tiba masuk pejabat yang baru ini dengan OSK terus ada ganti spesimen. Saya mau tanya dulu, bahwa mungkin kasih keterangan apakah ada teguran-teguran dari Pak Sekda kah atau dari Pak PJ Gubernur kah? Baik, terima kasih. Saya ini tidak pernah orang makan puji kah apa menyampaikan seperti itu. Masalah sebenarnya saja jadi saya ini salah satu kepala dinas yang tidak pernah mengeluh di gubernur, kecuali bencana orang mati di situ. Hanya biasa-biasa satu lalu dengan penjahit cari uang. Itu pertama. Selama 2 tahun saya kelola anggaran, saya orang salah satunya yang paling cepat menyelesaikan realisasi keuangan dengan realisasi kegiatan. Itu orang berbeda saya orang paling cepat. Kalau yang lain tunggu sampai tanggal 30. Kegiatan lain demo saya kan? Tidak. Saya tidak tahu itu. Ini dia saya. Kalau terus dari tadi saya dalam perjalanan setelah kemarin dengar apa informasi ada aspirasi yang masuk petisi, saya juga kepala dinas sosial ini orang apa? Saya tanya dalam hati tadi dalam perjalanan ke sini kita masuk salah di kehutanan rakyat Papua. MRP tadi bilang orang Papua harus dipentingkan. DPR, Bapak DPR Otsus, orang Papua harus diperhatikan. Bapak DPR Komisi 1, orang Papua harus diperhatikan. Kita mau bicara yang mana? Bapak dorang harus perjuangkan orang Papua jadi kepala dinas sosial Provinsi Papua. Kasihan tompo Bapak Nius ini, domak itu taruh dia hanya PLT, bagaimana dia mengambil kebijakan? Tidak bisa. Makanya lantik lulus ini. Masalah yang lain dikembalikan ke dalam organisasi.